Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, selamat berjumpa dalam ibadah kita hari ini, Minggu 21 Juni tahun 2020. Nah, tema kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan yang diambil dari Imamat pasal 25 ayat 1-13 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, menurut hukum Taurat, bangsa Israel memiliki 3 jenis sabat atau waktu perhentian. Yang pertama adalah sabat hari ke-7. Setelah bekerja selama 6 hari, maka mereka berhenti bekerja di hari ke-7. Yang kedua adalah sabat tahun ke-7. Setelah bekerja 6 tahun, maka mereka berhenti bekerja pada tahun yang ke-7 dan tanah pun diistirahatkan. Lalu sabat tahun ke-50, yaitu tahun Yobel. Setelah 7 kali 7 tahun sabat, yaitu 49 tahun, maka mereka akan berhenti pada tahun yang ke-50 dan pada saat itu mereka pun harus mengistirahatkan tanah. Nah, dalam tema hari ini kita akan membahas 4 cara Tuhan memelihara ciptaannya, termasuk bangsa Israel melalui sabat tahun ke-7 dan sabat tahun ke-50, yaitu tahun Yobel, yang prinsip kebenarannya berlaku juga bagi kita sebagai orang Israel rohani. Nah, mari kita melihat cara Tuhan yang pertama dalam memelihara ciptaannya, termasuk kita. Mari kita baca dalam ayat 1-2, tahun sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan." Nah, dari ayat-ayat itu kita mengetahui bahwa Tuhan memelihara ciptaannya, termasuk tanah dan juga manusia, dengan menentukan bahwa dalam segala sesuatu ada waktunya. Nah, karena itu, cara Tuhan yang pertama dalam memelihara ciptaannya, termasuk kita, adalah dengan menetapkan bahwa ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Nah, karena itu, mari kita hidup dalam panggilan pemeliharaan Tuhan yang pertama ini, yaitu bahwa kita bekerja dan beristirahat pada waktunya. Nah, mari kita lihat sekarang cara yang kedua dari Tuhan dalam memelihara ciptaannya. Mari kita baca dalam ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. 6 tahun lamanya engkau menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Nah, di ayat-ayat tersebut Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berhenti bekerja setelah 6 tahun berturut-turut bekerja, dan harus mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7 selama 1 tahun penuh, tidak boleh ditabur ataupun dituai. Nah, sekarang bagaimana Tuhan bisa memelihara bangsa Israel kalau mereka tidak boleh bekerja dan tanah tidak boleh digarap selama 1 tahun itu? Nah, mari kita lihat jawabannya secara khusus di dalam ayat 20-21 di dalam pasal yang sama ini. Firman Tuhan berkata, "Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat
berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Luar biasa. Ayat itu menjelaskan cara Tuhan yang kedua dalam memelihara ciptaannya, termasuk kita manusia, adalah dengan mengistirahatkan ciptaannya, namun tidak mengistirahatkan berkatnya. Puji Tuhan, meskipun Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berhenti bekerja pada tahun yang ke-7 supaya tanah mendapat perhentian, namun Allah memberi berkat bahkan berlipat ganda di tahun yang ke-6 sehingga mencukupi kebutuhan mereka saat berhenti di tahun yang ke-7. Demikian juga kita, meskipun saat ini kita tidak bisa bekerja karena corona, namun Tuhan dalam kasih-Nya dapat mengirimkan berkat-Nya agar kita tetap terpelihara. Itulah cara Tuhan yang kedua memelihara ciptaannya, termasuk kita manusia. Puji Tuhan. Mari sekarang kita melihat cara Tuhan yang ketiga dalam memelihara ciptaannya, termasuk kita manusia. Mari kita baca dalam ayat yang ke-6 dan 7. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Nah, di ayat-ayat itu dikatakan meskipun tanah itu istirahat selama 1 tahun, masih ada hasil yang bisa dinikmati oleh bangsa Israel. Bukan hanya untuk mereka saja, tapi juga untuk orang lain seperti budak, orang upahan, orang asing, bahkan ternak dan hewan liar lainnya yang ada di tanah itu. Ini berarti cara Tuhan yang ketiga dalam memelihara ciptaannya, termasuk kita, adalah dengan menjadikan kita berkat untuk memberkati ciptaan yang lain. Puji Tuhan, dalam kondisi yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan bisa memelihara dan memberkati ciptaan yang lain, termasuk komunitas hidup kita, yaitu mereka yang bekerja dengan kita dan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan melalui hidup kita dan melalui apa yang ada pada kita. Artinya, kita diberkati untuk memberkati ciptaan Tuhan yang lain. Itu adalah cara ketiga Tuhan di dalam memelihara ciptaannya. Nah, sekarang mari kita lihat cara Tuhan yang keempat dalam memelihara ciptaannya, termasuk manusia, yang terdapat di dalam ayat 8-13. Nah, kalau kita baca ayat-ayat tersebut, maka di situ firman Tuhan berbicara tentang tahun Yobel, yaitu tahun ke-50, di mana bangsa Israel harus berhenti bekerja dan mengistirahatkan tanahnya. Namun di tahun Yobel itu juga kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas ciptaannya, khususnya kepada bangsa Israel, yang tentu kebenaran tahun Yobel ini juga berlaku atas kita. Untuk itu, mari kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana, di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 9, kalimat yang mengatakan hari raya pendamaian, dan ayat 10, kalimat yang mengatakan memaklumkan kebebasan, dan di bagian akhir kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Dari kalimat-kalimat itu kita tahu bahwa Tuhan menetapkan
menetapkan bahwa tahun Yobel itu adalah tahun pendamaian dan pembebasan bagi bangsa Israel, di mana Tuhan pada tahun Yobel itu memberikan kemerdekaan kepada budak-budak di negeri Israel untuk menjadi orang merdeka, dan di mana pada tahun Yobel itu Tuhan mengembalikan harta warisan berupa tanah, rumah, dan lain-lain yang dulu telah terjual harus kembali kepada pemilik aslinya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa cara Allah keempat dalam memelihara ciptaannya, termasuk manusia, adalah dengan memulihkan status kita dan hak kita. Puji Tuhan, tahun Yobel adalah tahun pemulihan bagi bangsa Israel, baik dalam hal status, yaitu tidak lagi menjadi budak, maupun dalam hak kepemilikan harta warisan yang dulu pernah terjual. Nah, tahun Yobel bagi kita adalah tahun pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu Yesus telah mati menanggung dosa-dosa kita untuk memulihkan status kita dari budak dosa menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya dan menerima Yesus, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan hanya status kita saja yang dipulihkan, tetapi hak-hak kita sebagai anak-anak Allah juga dipulihkan, seperti kata Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maksudnya anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Puji Tuhan, di situ dalam ayat-ayat tadi dikatakan bahwa ketika kita memiliki status yang dipulihkan, yaitu status baru sebagai anak-anak Allah, maka kita pun akan menjadi ahli waris dari Bapa kita yang di surga, yaitu berhak memiliki segala berkat-berkat dari Bapa surgawi, yaitu berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani dari Bapa kita kepada kita anak-anaknya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengalami tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun pendamaian, tahun hidup kita dipulihkan, yaitu dengan cara kita percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita, sehingga status dan hak kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Inilah cara Tuhan yang keempat di dalam memelihara ciptaannya, termasuk kita orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mempelajari 4 cara Tuhan dalam memelihara ciptaannya, yang kita tahu Tuhan melakukan semuanya itu dengan perkara-perkara yang melampaui akal dan pikiran kita. Karena itu, mari kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sepenuhnya. Tidak saja Tuhan memelihara kita saat kita di bumi ini dengan apa yang kita miliki, termasuk tanah, rumah, dan sebagainya, tetapi juga Tuhan akan memelihara kita sampai nanti kita ke surga, ke rumah Bapa kita, karena kita adalah anak-anaknya. Mari kita bersyukur untuk seluruh pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ciptaannya, dan di dalam seluruh apa yang kita miliki di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.